Interogasi Maya. Dari mana saja, Mas? Pamitnya cuma sebentar, kenapa jadi lama begini? Apa lupa sama janji Mas mau bawa aku dan Inara jalan-jalan? Protes Maya menyambut kepulanganku, sementara mata Inara berbinar-binar melihat kedatanganku. Tanpa menggubris omelan Maya, aku raih Inara dari pelukannya. Putriku itu kegirangan dengan perlakuanku. Besok saja, Mei. Aku capek. Tadi aku ada urusan bisnis dengan klien baru, makanya agak lama balik ke rumah. Dalihku, aku tahu Maya bakal mengamuk andai tahu aku terhubung lagi dengan Ratna. Selama 2 tahun ini Maya hidup bahagia dengan urusan rumah tangga tanpa mengungkit lagi perihal Ratna yang ku tempatkan di rumah penitipan ODGJ. Perempuan yang melahirkan Inara untukku itu adalah orang yang paling bahagia saat tahu aku mengirim Ratna ke rumah penitipan ODGJ. Maya awalnya ketar-ketir menduga bakal tinggal satu atap dengan Ratna. Keberatan Maya itu pernah disampaikan padaku sebelum aku menjadikannya Nyonya Darwin kedua. Jawabanku tak membuat Maya begitu saja percaya. Sorot mata tajamnya membuatku bertanya apakah Maya tahu kemana perginya aku hari ini. Mas bohong, ucapan Maya membuatku tercekat. Ku telan selaiva demi melegakan tenggorokan keringku yang terasa seperti dicekik dengan pernyataannya. Ku tarik napas panjang demi menetralkan debaran kencang di dada akibat kebohonganku. 2 tahun ini kita hidup bahagia. Kenapa hari ini Mas kembali mengusik Ratna? Protes Maya membuatku sadar kalau selama ini dia mengawasi gerak-gerikku. Rasa insecure terhadap Ratna nyatanya tak pernah hilang meski aku sudah menetapkannya berikut Inara jadi bagian dalam hidupku setelah Ratna ku singkirkan. Sudah lama aku tak menjenguknya, Mei. Aku hanya ingin memastikan apa keadaannya baik-baik saja. Jawabku jujur pada akhirnya. Terdengar dengusan kesal Maya. Aku tahu dia marah melihat aku kembali mendekati Ratna. Aku minta Mas selesaikan sekarang juga urusan lama kalian. Ceraikan Ratna. Mas Darwin sudah punya aku dan Inara. Apalagi yang Mas mau dari perempuan gila itu? Maya, jaga mulutmu. Ratna nggak gila. Aku terhenyak dengan permintaan Maya berikut tudingan pada Ratna. Mas masih mau bela perempuan itu? 2 tahun lalu jelas-jelas Ratna berusaha melenyapkan nyawamu. Nyerocos nggak jelas, nangis dan mengamuk sepanjang hari. Apa itu namanya kalau bukan gila? Protes Maya dengan mata berapi-api. Ratna jadi begitu karena kita, Mei, bantahku. Maya menatapku dalam-dalam. Tatapan kesalnya membuatku gusar. Ku buang wajahku jauh-jauh dari mata marahnya. Jangan bilang Mas masih menaruh hati pada Ratna. Entah mengapa tudingan Maya bak pisau tajam mengoyak ketenangan batinku. Aku sendiri sedang mencari jawab atas pertanyaannya. Cukup, Mei. Aku nggak mau bertengkar denganmu hanya gara-gara masalah sepele ini. Aku mengunjungi Ratna di tempat itu. 2 tahun ini aku hanya membayar biaya perawatannya tanpa peduli sedikit pun bagaimana hasilnya. Kurasa nggak ada salahnya kalau ku jenguk dia sesekali. Bagaimanapun Ratna pernah jadi bagian dari hidupku sebelum kemunculanmu dan masih akan tetap jadi bagian dari hidupku buat selamanya. Jawabanku membuat Maya bungkam meski masih meradang. Terlihat jelas kalau Maya cemburu setiap kali ku sebut soal Ratna. Aku mohon, ceraikan perempuan itu, Mas. Apa untungnya buatmu? Aku melihat dengan mata kepala sendiri Mas Darwin membawa Ratna keluar dari rumah penitipan ODGJ itu dan mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya. Aku berbalik dan menatap tajam pada Maya. Tak kusangka dia memata-matai aku sejauh itu. Mulutku kembali hendak protes atas kelancangannya tapi keburu Inara menangis kencang. Putri kecilku itu sedari tadi bingung dan ketakutan menatap kami bergantian. Kalian ini kenapa sih? 2 tahun ini rukun-rukun saja, kenapa sekarang malah sering berantem? Gak kasihan sama Inara? Pertengkaran di antara aku dan Maya terhenti dengan teguran Mama. Diraih cucu kesayangannya dari pelukanku. Mas Darwin masih berhubungan dengan Ratna tanpa sepengetahuanku, Ma. Hari ini Mas Darwin melepaskan Ratna dari rumah penitipan ODGJ itu. Jujur Maya nggak setuju dan terancam dengan keputusan sepihak Mas Darwin. Bagaimana kalau tiba-tiba Ratna datang kemari menyakiti aku dan Inara? Entah-entah nanti Mama juga kena amukan amarahnya. Apa Mama dan Mas Darwin lupa bagaimana tingkah Ratna 2 tahun lalu sampai kalian semua sepakat menyingkirkan Ratna dari rumah ini? Maya minta dengan sangat, tolong Mama nasihati Mas Darwin untuk menceraikan Ratna, demi kebaikan kita semua. Demi cucu kesayangan Mama ini juga.
Masih dengan wajah kesal Maya meraih Inara yang masih merengek dari tangan Mama lantas membawanya ke kamar. Apa benar yang dibilang Maya barusan, Win? Sorot mata tajam Mama kini beralih padaku. Dalam hati aku mengumpat kelancangan Maya mengumbar masalah rumah tangga kami pada Mama. Maya tahu betul bagaimana memanfaatkan orang tuaku sebagai tamengnya. Kenapa diam, Win? Jawab pertanyaan Mama. Aku menghela napas panjang. Tak bisa lagi aku berkelit di hadapan Mama. 2 tahun aku nggak pernah menjenguknya, Ma. Aku hanya, kenapa kamu lepaskan Ratna dari sana? Bagaimana kalau tiba-tiba dia datang kemari, mengamuk dan kumat gilanya, potong Mama. Aku pastikan hal itu nggak bakalan terjadi. Aku sudah memeriksa laporan medis Ratna selama dia dirawat di sana. Ratna bukan orang gila, Ma. Dia hanya... Lantas apa namanya kalau mengamuk sampai hampir melenyapkan nyawamu dan seisi rumah? Bawaannya menangis sepanjang hari dan berkurung diri dalam kamar tanpa memperhatikan dirimu lagi. Mama terlihat gemas dengan pembelaanku terhadap Ratna. Semua ada sebabnya, Ma. Mama nggak mau tahu. Pokoknya selesaikan urusanmu sama Ratna. Ceraikan perempuan gila itu dan jangan lagi berhubungan dengannya. Ingat, kamu punya kehidupan rumah tangga yang bahagia sekarang bersama Maya dan cucu kesayangan Mama. Apalagi yang kamu harapkan dari perempuan gak waras itu? Apa kamu gak kasihan sama Maya yang rela kamu nikahi di bawah tangan demi Inara? Lepaskan perempuan itu dan resmikan hubunganmu dengan Maya. Fokus saja sama Maya dan Inara. Putus Mama sebelum berhembus dari hadapanku. Ku tangkup wajah frustasiku dengan kedua telapak tangan. Ku sandarkan punggung letihku di badan sofa. Terbayang kembali wajah lucu bocah laki-laki yang barusan ku lihat di rumah orang tua Ratna. Apa tanpa sepengetahuanku Ratna selingkuh dengan laki-laki lain? Tapi siapa? Selama aku pacarana bahkan sampai berumah tangga dengannya, aku tahu Ratna adalah tipikal perempuan setia. Atau jangan-jangan Ratna sedang dalam keadaan hamil saat ku serahkan ke rumah penitipan ODGJ itu. Tapi kenapa Ratna tak pernah bercerita padaku? Aku juga tidak menerima laporan apa-apa soal itu dari Richard. Batinku makin tersiksa memikirkan semua kemungkinan itu. Isi kepalaku kini penuh tentang Ratna dan bocah laki-laki itu. Ku abaikan sejenak permintaan Maya dan Mama untuk melegalkan perceraianku dengan Ratna. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri kalau sebenarnya separuh hatiku masih memendam sayang pada Ratna. Sulit bagiku membuangnya begitu saja dari hidupku. Aku tak siap menerima sakitnya. Ku raih ponsel dari dalam saku. Ku buat panggilan ke nomor Richard. Aku harus bicara dengannya. Tak mungkin Richard tak tahu apa-apa andai selama 2 tahun ini Ratna pernah hamil dan melahirkan bocah laki-laki menggemaskan yang ku lihat hari ini. Keningku mengernyit penuh tanya, begitu tak bisa mengontak nomor Richard. Pesan yang kukirim terlihat cuma mendapat centang 1. Foto profil dokter spesialis kejiwaan itu kini hanya nampak abu-abu. Ku tatap profil WhatsApp Dr. Richard di layar ponsel. Aku diblokirnya, batinku makin meronta-ronta penuh tanya. Ada apa dengan Richard? Apa dia tahu kalau pada akhirnya aku akan mengejarnya soal bocah laki-laki yang tak dilaporkannya padaku? Ku raih kunci mobil, tak ingin batinku terus digempur pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Ingin segera kulajukan mobil kembali ke rumah orang tua Ratna. Namun langkahku tertahan oleh teguran Maya. Seperti biasa Mama ada di sebelahnya jadi pengesah kehendaknya. Mau kemana lagi, Mas? Hari makin larut. Tak cukupkah seharian Mas mengurusi perempuan itu? Mas pengen lihat aku jadi gila seperti dia. Jemari Maya dan Mama menarikku kembali ke dalam rumah. Mereka berhasil mengurungku di dalam rumah. Kali ini aku mengalah hanya karena aku tak ingin kembali bertengkar dengan Mama.